Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Kita bertemu dalam sapaan pagi di hari ini. Menjua-jua membantah kerina. Sope dengar sidengkahkan kata ribata. Iba suari sendah. Mari saudara kita bersekutu, bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Seraya kami menaikkan ucapan syukur kami atas karunia dan berkat Tuhan yang Engkau telah limpahkan dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada kami saat ini. Kami hendak melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapa. Mari Tuhan lindungi kami, tuntun kami lewat firman yang akan kami dengar bersama sebagai pedoman kami menjalani seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati juga setiap orang yang mau mendengar sapaan pagi. Biarlah bersama-sama kami diberkati. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, agar boleh bersama-sama kami mengucap syukur. Inilah doa kami ya Bapa, karena kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita terdapat dalam Perjanjian Lama. Kitab Mazmur 145 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari sejenak kita perhatikan firman Tuhan yang dalam ayat 11, ayat 18, 145 ini. Dua kali Tuhan berfirman. Ia katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Saudara yang kekasih, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dekat. Tuhan itu mau dekat kepada orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan, dengan setia, artinya terus menerus dan selamanya berseru dengan sungguh-sungguh. Ini boleh kita lihat dan baca pada ayat yang pertama. Mazmur 145 ini. Ia katakan, Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Saudara yang kekasih, tidak ada hari tanpa memuji Tuhan. Itulah prinsip pemazmur Daud. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan yang dihadapi, diterima, bahkan dirasakan pemazmur Daud ini sendiri. Sehingga ia menaikkan puji-pujian atas kemurahan Tuhan yang ia terima di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab Tuhan
katakan tidak semua orang berkata Tuhan, 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 diselamatkan orang percaya. Tidak. Tapi setiap orang yang berseru Tuhan dengan sungguh dan benar terus-menerus setia dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka mereka itu yang akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat bagi setiap orang yang berseru kepada Allah. Berseru dengan setia, dengan baik. Di dalam lagu sepotong kami nyanyikan, dia hanya sejauh doa. Tuhan itu tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Pada saat kita melipat tangan kita dan bersekutu berdoa, maka Tuhan itu dekat. Oleh sebab itu, saudara, mari kita biasakan melipat tangan berdoa, memohon Tuhan dekat bersama dengan kita, agar di tengah-tengah kehidupan kita boleh kita rasakan bagaimana berkat Tuhan. Di dalam ayat 19 sampai 21 pembacaan kita, Mazmur 145 ini, Tuhan katakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jadi tidak pernah ada berhenti kita mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kita, memuji namanya yang kudus terus menerus dalam hidup kita, maka mereka itu akan diselamatkan. Tapi orang yang fasik akan dibinasakan. Fasik artinya, saudara, hari ini dia percaya, besok tidak. Hari ini percaya, besok tidak. Itu akan dibinasakan. Tapi yang diselamatkan Tuhan, hari ini percaya, besok percaya, dan seterusnya. Sepanjang hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita, kita pasti diselamatkan. Karena kita setia kepadanya. Ada pepatah mengatakan, jauh di hati, dekat di mata. Yang kedua, jauh di mata, dekat di hati. Yang ketiga, jauh di hati, jauh di mata. Yang keempat, dekat di hati, dekat di mata. Mana yang kita pilih, saudara? Kalau saya pribadi memilih dekat di hati, dekat di mata, berarti kita setiap saat bersama-sama dengan Tuhan, dengan penuh kesetiaan. Saudara kekasih, selamat kita menjalankan hidup kita sepanjang hari ini bersama aktivitas kita. Biarlah kita tetap dekat bersama dengan Tuhan dan berseru kepadanya, sehingga kasih setianya tidak akan pernah lepas dan meninggalkan kita dalam hidup ini. Terpuji Tuhan dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami berterima kasih atas firman yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk kami boleh dengar. Ajar kami, Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman itu dan mendekatkan diri kami hanya kepadamu. Dalam seantero hidup kami tidak akan pernah melepaskan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh zaitun di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, khususnya Klasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah Bapa, seluruh zaitun yang ada di Klasis GPKP Jakarta, Kalimantan, penuh dalam keselamatan dan senantiasa dekat dengan Tuhan. Sehingga kasih karunia damai sejahtera Allah akan tetap menyertai setiap zaitun dalam menjalani hidupnya sepanjang hari ini. Mempersiapkan hati seluruh zaitun
dan memberikan kesehatan yang prima, sehingga program-program yang akan dilaksanakan oleh tim kerja klasis, antara lain kami berwisata rohani ke Batam. Tuhan kiranya jauhkan halangan rintangan, sehingga seluruh Zaitun boleh ikut serta dan merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi tim kerja klasis, sampai tim kerja Zaitun di tengah-tengah runggun-runggun klasis Jakarta, Kalimantan. Biarlah Tuhan, setiap orang yang bekerja sebagai tim kerja di tengah-tengah Zaitun senantiasa penuh diberkati. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mendengar doa kami, dan juga Tuhan kami berdoa di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga apa yang telah diprogramkan sekali waktu akan tercapai, membawa bangsa ini menuju kesejahteraan, damai, dan kebahagiaan. Inilah doa kami Bapa. Sambut kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita Krina.